Selamat malam guys. Kali ini kita akan share bagaimana cara mengukur kebutuhan per valve yang benar ya. Nah, jadi per valve ini kan kadang-kadang kita suka potong itu kepanjangan atau mengikuti per bawaan. Padahal ada sebenarnya guys cara mengukurnya ya. Nah, kali ini kita share ya. Untuk langkah-langkah awalnya kita sediakan dulu untuk alatnya Sigma Digital. Sigma Digital ya. Nah, usahakan beli Sigma Digital, nggak perlu yang mahal-mahal, yang murah pun bisa. Yang penting dia Sigma Digital ada angkanya, bisa kebaca ya. Terus kemudian pulpen. Dah, alatnya itu aja. Alatnya cuma Sigma Digital dan pulpen. Ya kalau kepaksa nggak ada Sigma Digital, bisa pakai penggaris seperti ini ya, tapi lebih bagus sih Sigma Digital karena lebih akurat. Nah, langkah awalnya gimana? Nah, kita sediakan chamber dulu yang mau kita ukur. Nah, itu kita harus keadaan terkokang guys ya, terkokang supaya si valve ini masuk itu enggak ketekan sama ini, nanti dia nongol ke atas. Nah, kemudian masukin valve-nya ke rumahnya sampai mentok. Nah, ini sudah saya garis ya di sini ya. Nah, kedudukan valve itu seperti ini di rumahnya dia, di rumah valve-nya itu. Nah, kemudian kalau sudah ketemu dudukannya, kita masukin aja Sigma Digitalnya itu ke dalam sini guys. Kita ukur ya, sampai sebatas ininya nih. Ini pentokin di bibir depan chamber. Kemudian bagian dalamnya, nah kita tumpangkan di sini nih. Didudukan pernya ya, di sini ya, bukan di sini ya, tapi di sini. Nah, kita ukur begitu, kedalamannya berapa ini. Nah, ini tujuannya kan untuk pernya kan, karena nanti masuk ke sini ya. Nah, oke. Paham ya? Pernya nanti masuk ke situ. Nah, kalau sudah dapat ukurannya, kita paskan di sini. Kita paskan, kita garis pakai ballpoint tadi yang kita sediakan. Kita garis. Nah, seperti ini ya. Garis ini. Nah, ini kedudukan valve. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah tutup valve-nya. Tutup valve-nya kita pasang sampai mentok, ya kan, sampai mentok. Kemudian kita garis di sini pakai ballpoint juga. Nah, ini kan masuk ke dalam nih, ya kan. Nah, ketika sudah mentok kita garis di bibirnya ini buat patokan, garis set gitu ya. Kemudian diukur berapa kedalaman masuknya si tutup valve ini. Dan berapa? Nah, kemudian kita ukurkan di sini. Kita ukurkan begini ya. Nah, ini sudah ada ukurannya. Nah, kita ukurkan begini. Pas, oke. Kita garis ya. Nah, kemudian ada sebagian tutup yang cekung ke dalam seperti ini ya. Ada yang rata, ada yang cekung ke dalam. Nah, ini menyesuaikan. Makanya kita mesti ukur. Karena cekungan ke dalam ini nanti kita akan kesulitan untuk mengukurnya ya. Kalau misalkan paling biasanya kita cuman udahlah samain sama bawaannya gitu aja paling. Nah, kalau ini enggak, ketika garis yang masuk ini di sininya udah dapat ya, udah dapat, kita coret di sini udah masuk, dicoret kemudian diukur ini kan ketemu tuh sampai batas mana. Nah, terus kemudian kedalaman ini untuk dudukan pernya kita ukur juga. Nah, udah ketemu ukurannya. Nah, kita gariskan di sesuai dengan tutupnya ini tadi. Tutupnya kan masuk sampai segini nih guys, ya kan. Karena dia masuk ke dalam, otomatis kita ukur sininya. Sorry. Nah, ini ketemu 10,5. Kita ukurkan di sini. Nah, ini ketemu nih. Berarti per ini kebutuhannya cuma segini guys. Kalau kita ukur kebutuhannya itu cuman sekitar 41,65 dengan valve yang baru misalkan, atau valve lama pun bisa ya. Kebutuhannya 41,65. Nah, kemudian pernya kita giniin aja. Kalau per bawaan potongannya kawan-kawan itu udah terlanjur dipotong, ya udah tinggal pasin begini aja. Apakah pas ataukah kepanjangan. Nah, ini kepanjangan. Nah, ketika kepanjangan begini, per itu nanti akan menekan. Dia belum terisi apa namanya, angin, sudah menekan.
Nah, kan? Nah, dia bisa bengkok begini. Kalau per itu terlalu menekan, bengkok begini. Nah, nanti si valve ini pukulannya akan begini aja nih, pernya kerjanya nih. Cuman gini, karena udah bengkok sedikit ya. Dia kerjanya cuman gini tok. Bukan mental begini, tapi dia cuman begini bengkok. Nah, itu yang mengakibatkan si as valve ini terhadap rumahnya itu menggesek. Karena daya pantulnya itu cenderung miring begini. Dia mundurnya mundur miring, bukan mundur menekan pernya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau memang sudah ketemu, nah untuk pemotongan per juga jangan seperti ini guys. Nah, ini nggak bagus ya. Ini per ini nanti akan kedudukannya miring. Si valve ini akan miring. Ini belum ada tekanan. Nanti kalau udah ada tekanan, ini kan free nih. Ini kan free. Dia akan miring begini. Nah, pemotongan yang bagus itu seperti bawaan Mizumi-nya rata. Seperti ini ya. Nah, oke, kita potong dulu untuk per valve-nya sesuai dengan ukuran ini. Kita lebihkan panjangnya sekitar 3 mili aja. 3 mili atau 4 mili. Terserah kawan-kawan. Kalau misalkan pernya per kelas keras, ini kuning sudah termasuk kelas keras. Ini dikasih space 4 mili aja udah cukup. 4 atau 3 mili udah cukup. Dia menekan sedikit begini. Sorry, ngeblur ya. Dia cuma menekan sedikit. Nah, itu aja. Ketika nanti dipukul, dia akan masih mental guys. Mental dengan sendirinya. Nah, kemudian ini kan panjang tuh. Nah, dia akan menjaga supaya dia tetap lurus. Karena tadi potongannya kepanjangan, walaupun ini udah ada aspennya, dia akan begini di sini. Bengkok sedikit. Nah, ketika dipukul dia cuma bengkok begini tok. Ayo, nggak bagus ya. Hasilnya juga nggak bagus ya. Rumahnya yang rusak guys. Rumah si as ini. Itu kenapa kadang-kadang senapan kalian itu speednya naik turun karena kinerja ini gesek. Ini guys, ini kan harus jeda tutup cepat ya. Tutupnya cepat, buka tutup cepat. Nah, dia harus lurus, jangan sampai miring. Nah, kalau miring ya pasti. Sebenarnya kesalahan ini dari pemotongan-pemotongan yang seperti ini, kesalahannya itu. Oke, terlalu panjang ya, kita skip, kita potong pernya. Ya, oke guys. Pernya sudah terpotong dan ini panjangnya saya kasih space sekitar 3 mili. 3 mili ya. Jadi sudah cukup. Jadi kinerja pernya itu betul-betul maksimal. Nah, untuk pemotongannya seperti ini guys. Nah, pemotongannya seperti ini, harus rapi, harus rata seperti bawaan pabriknya. Nah, gimana caranya motongnya mas? Dipotong pakai gerinda, kemudian dibakar ya guys. Pakai ini, dibakar pakai gas torch. Kemudian ketika sudah merah, bagian ujungnya kita tekankan di alas besi atau apa itu biar supaya lurus. Nah, ketika udah lurus, coba berdiriin. Nah, dia miring kemana? Kalau miring ke sini, nanti tinggal digesek pakai gerinda. Harus pakai gerinda, nggak kuat pakai tangan guys. Ini baja. Oke, seperti itu sampai lurus dia bisa berdiri tegak. Nah, ini karena miring ya. Nah, tuh. Ini penampakan miring karena HP saya miring. Ini sudah tegak lurus. Nah, ini pun bawaan pabrik kelihatan miring karena HP-nya miring. Yang penting orangnya nggak miring guys. Oke, kalau udah seperti itu dibakar kemudian diratakan. Nah, jangan khawatir. Dibakar di bagian ujung ini tidak mempengaruhi kualitas per karena per itu yang bekerja di bagian tengah sini ya. Nah, begitu. Seperti ini ya. Jadi bagian atas ini nanti untuk penampang. Jadi dia duduk di sini. Nah, yang bekerja pasti di tengah. Nah, udah tinggal pasang aja. Sudah pasti hasilnya pun akan bagus, speednya akan stabil karena pemotongannya pas. Jadi walaupun kawan-kawan pakai per sekeras apapun merah di sini ya, lawannya sini hammernya krem, itu pasti masih bisa mukul karena pemotongannya benar. Oke, seperti itu kawan-kawan ya, tips dan trik dari saya. Terima kasih, semoga bisa membantu. Selamat malam.